si kecil Elizabeth yang hanya ingin pergi keluar bermain bersama temannya sebelum makan malam, bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk pulang ke rumahnya. Semua diakibatkan oleh keinginan akan sensasi yang berada di luar kewajaran dari seorang Elisa Bustamante. It's Jejelicious Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Sejak pertama dia lahir pada tanggal 28 Januari 1994, Elisa Bustamante telah diperkenalkan dengan kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan dan kesengsaraan tanpa akhir. Ibunya yang bernama Michelle saat itu baru berusia 15 tahun saat melahirkan Elisa, sehingga tidak dapat memelihara dan menjaga anaknya dengan baik. Ibunya sendiri memiliki catatan kriminal ringan, antara lain mengemudi dalam keadaan mabuk dan kepemilikan ganja. Ayah Elisa yang bernama Cesar juga tidak beda jauh dengan istrinya. Dia dihukum karena telah melakukan penyerangan dengan kekerasan. Saat itu dia sedang menjalani 3 masa hukuman bersamaan di penjara, dengan total 10 tahun penjara. Sebagai akibat dari perbuatannya, mereka sering diusir dan terpaksa berpindah-pindah tempat tinggal antara kota California dan kota Missouri. Elisa adalah anak tertua dari 4 bersaudara, yang terdiri dari 2 adik laki-laki kembar dan 1 adik perempuan yang bernama Emma Bustamante. Orang tua Michelle, yakni Karen dan Gary Brooke, mencoba untuk membantu keluarga Michelle dengan cara memberikan makanan dan sering mengunjungi mereka serta memberikan bantuan materi. Tapi lama-kelamaan mereka sadar bahwa semua yang telah mereka lakukan tidaklah bisa banyak membantu terhadap perbaikan kehidupan keluarga anaknya. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mengadopsi dan memelihara keempat cucunya tersebut. Pengajuan adopsi secara sah pun akhirnya disetujui, sehingga mereka kemudian membawa keempat cucunya ke rumah mereka yang berada di sebuah kota kecil di St. Martins, Missouri. Kota yang bersebelahan dengan Jefferson City tersebut saat itu hanya memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 1.000 orang saja. Hal ini membuat semua orang saling mengenal satu sama lainnya. Sebagai seorang anak yang masih kecil, yang hidup dengan kedua orang tua yang masih muda dan tidak memiliki kesiapan untuk bisa menjadi orang tua yang baik, Elisa mulai tumbuh menjadi anak yang berperilaku buruk. Kelakuan buruknya semakin menjadi setelah dia dan adik-adiknya diasuh oleh kakek dan neneknya. Elisa baru berusia sekitar 8 tahun saat mereka mendapatkan hak asuh atas dia dan ketiga adiknya. Walaupun Elisa telah menempati rumah yang lumayan bagus dan memiliki penghidupan yang lebih baik, tapi sepertinya dia sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tersebut. Dia bahkan mengalami depresi dan sering melukai dirinya sendiri. Saat Elisa tumbuh menjadi seorang remaja dan bersekolah di SMA di Jefferson City, dia mulai berkembang menjadi anak yang aneh dan berbeda dari kebanyakan remaja pada umumnya. Dia sering menggunting rambutnya dengan gaya rambut berponi menyamping yang menutupi matanya, menggunakan riasan mata yang tebal, serta mengecat hitam jari kukunya. Penampilannya ini tentu saja sangat berbeda dengan semua teman-temannya, terutama saat berada di gereja di mana dia secara teratur hadir dan mengikuti beberapa kegiatan remaja di sana. Orang-orang hanya melihat penampilan Elisa dari luarnya saja, tapi sebenarnya jauh di dalam dirinya, Elisa mengalami depresi, stres, dan hidup dalam kekacauan serta susah beradaptasi. Hal tersebut terlihat dari sikap dan perilakunya sehari-hari, terutama saat sedang sendirian berada di rumahnya.
Elisa sering mengambil foto selfie dirinya dalam berbagai pose yang mungkin sedikit aneh dan menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang melihatnya dan menguploadnya ke media sosial. Salah satu contoh fotonya memperlihatkan dirinya sedang menggunakan lipstik merah yang berlumuran di sekitar bibirnya, seolah-olah itu adalah darahnya. Foto lainnya memperlihatkan dirinya sedang mengarahkan jari-jari tangannya yang dibuat berbentuk senjata api yang mengarah ke kepalanya sendiri. Sepertinya kebiasaan buruknya tersebut semakin hari semakin bertambah parah, dan akhirnya mencapai puncaknya pada saat liburan di hari buruh di akhir pekan di tahun 2007. Elisa dimasukkan ke dalam rumah sakit setelah mengukir huruf hate pada tangannya dan mencoba untuk bunuh diri dengan membuat dirinya overdosis obat Tylenol, yakni semacam obat paracetamol. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh dokter. Akibat kejadian tersebut, kakek dan neneknya akhirnya mencoba mencarikan bantuan dan memberikan pengobatan untuk Elisa agar perilakunya tidak bertambah buruk. Mereka membawanya ke beberapa dokter dan psikiater dan berharap agar Elisa dapat sembuh total. Elisa pun diberikan obat antidepresi Prozac. Terlepas dari upaya terbaik mereka, Elisa rupanya bukannya menjadi sembuh, tapi malah bertambah parah. Sementara itu, Elizabeth Alton, umur 9 tahun, tetangga dari Elisa, memiliki sifat yang 100% bertolak belakang dengan Elisa. Menurut ibunya, Elizabeth adalah anak perempuan yang manis, menyukai kucing, serta semua yang berhubungan dengan warna pink atau merah muda. Pada tanggal 21 Oktober 2009, saat itu Elizabeth sedang bermain di rumahnya. Ibunya yang bernama Patricia Price, biasa dipanggil Patty, sedang menyiapkan makan malam di dapur saat pintu rumahnya diketuk orang. Rupanya itu adalah Emma, yang berusia 6 tahun, salah satu temannya Elizabeth, yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Emma datang ke rumah Elizabeth untuk mengajaknya bermain bersama. Awalnya Patty tidak mengizinkannya untuk pergi bermain, karena sudah hampir saatnya makan malam. Tapi anak-anak tersebut berhasil membujuknya, dan mereka pun diperbolehkan bermain, tapi dengan satu syarat, yakni Elizabeth harus sudah pulang sebelum jam 6 sore. Ibunya mengetahui bahwa Elizabeth takut akan kegelapan, sehingga dia percaya bahwa anaknya pasti akan balik ke rumah sebelum malam menjelang. Kedua anak tersebut pun akhirnya dengan senang hati pergi bermain bersama di sekitar jalan di dekat rumah Bustamante. Tanpa disadari Patty, permintaan bermain bersama tersebut berubah menjadi sebuah malapetaka. Setelah ditunggu-tunggu, sampai lewat jam 6 sore, Elizabeth belum pulang ke rumahnya juga. Patty pun merasa khawatir dan memiliki firasat buruk. Dia mencoba menelepon ke handphone Elizabeth berkali-kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia kemudian menelepon Karen, nenek Emma, untuk menanyakan apakah anaknya masih berada di rumahnya. Tapi Karen bilang bahwa Elizabeth tidak pernah datang ke rumahnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang bermain saat itu. Patty pun segera menelepon polisi. Pada jam 10 malam, cerita tentang hilangnya seorang gadis kecil pun akhirnya merebak ke seluruh pelosok kota kecil tersebut. Ratusan penduduk pun keluar, mencoba membantu melakukan pencarian. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menemukan keberadaan handphone milik Elizabeth yang terletak di suatu tempat di dalam hutan. Mereka pun bergegas mendatangi lokasi keberadaan handphone tersebut. Bersama dengan para relawan dan tetangga, polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam hutan, yakni sebuah lubang yang berbentuk kuburan kosong. Akan tetapi, tetap saja belum menemukan tanda-tanda keberadaan Elizabeth. Pihak FBI pun dilibatkan dalam penyelidikan tersebut. Mereka kemudian menginterogasi Emma, yang merupakan orang terakhir yang bertemu Elizabeth. Emma mengatakan bahwa mereka memang bermain bersama, tapi hanya sebentar saja, antara jam 5 sampai jam 6 sore. Elizabeth pun kemudian berniat pulang dan berjalan balik ke rumahnya, disaksikan oleh Emma yang berdiri di atas sebuah batu besar.
Sayangnya Emma tidak melihat apakah Elizabeth telah sampai di rumahnya atau belum. Dia juga mengatakan bahwa mereka tidak bermain di dalam hutan. Setelah Elizabeth pergi, Emma kembali bermain sendirian di sana. Sampai suatu waktu, dia kehilangan ikat rambutnya yang jatuh di semak belukar yang penuh dengan duri. Dan ketika dia mencoba untuk mengambilnya, tangannya terluka oleh duri dan kakinya pun tersangkut. Dia pun menangis dan meminta tolong kepada Elisa. Dia berteriak, "Elisa, kemari tolong saya." Elisa yang mendengar teriakan Emma, akhirnya datang membantu Emma. Saat Elisa menolong Emma keluar dari semak belukar, Emma melihat adanya noda darah di celana Elisa. Ketika ditanya, Elisa berkata bahwa dia sedang datang bulan saat itu. Dia juga menyuruh adiknya agar tidak memberitahukannya kepada siapapun soal hal tersebut. Penyidik pun kemudian mulai melakukan interogasi kepada Elisa. Elisa yang berusia 15 tahun pada saat itu ditanyakan apakah dia mengetahui sesuatu yang penting tentang hilangnya Elizabeth. Tetapi Elisa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali tentang hal tersebut. Saat diinterogasi, Elisa kelihatan tenang dan sangat kooperatif, sehingga pada saat itu mereka tidak menemukan adanya alasan untuk mencurigainya. Mereka kemudian membawanya ke tempat ditemukannya lubang kuburan tersebut berada, di mana saat itu Elisa mengakui sesuatu yang aneh, yakni bahwa dialah yang telah membuat lubang tersebut. Saat ditanyai alasannya, dia mengatakan bahwa dia suka membuat lubang dan menguburkan bangkai binatang ke dalam lubang tersebut. Walaupun Elisa mengatakan seolah-olah lubang kuburan tersebut bukanlah sesuatu yang penting dan patut dicurigai, penyidik tetap mencurigai keterangannya tersebut. FBI kemudian melakukan penggeledahan ke rumah keluarga Bustamante untuk menemukan adanya tanda-tanda dan bukti terkait hilangnya Elizabeth. Mereka berhasil menemukan suatu bukti yang kuat dan krusial yang mengejutkan di kamar Elisa. Dibandingkan dengan kamar lain di rumah Bustamante, kamar Elisa kelihatan lebih gelap dan suram. Terdapat banyak tulisan dan coretan di dinding yang ditulis dengan pena dan juga sebagian menggunakan darah. Bersamaan dengan tulisan-tulisan aneh tersebut dan kartu pos yang dikirimkan ayahnya dari dalam penjara kepadanya, polisi menemukan adanya gambar yang mengerikan tentang adiknya Emma. Di dalam gambar tersebut, kepala dan tangan Emma digambarkan seperti terkena tebasan. Tapi dari semua penemuan tersebut, masih tidak ditemukan adanya keterkaitan dengan hilangnya Elizabeth sama sekali. Sampai pada saat penyidik menemukan buku diari Elisa. Di dalam diari tersebut, penyidik menemukan tulisan Elisa tentang pembakaran rumah dan menghabisi seluruh penghuninya. Penyidik berasumsi bahwa itu adalah rumah kakek dan neneknya. Penyidik kemudian membuka lembaran halaman diari tersebut dan mencari sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009, hari di mana hilangnya Elizabeth. Anehnya terdapat tulisan yang dicoret dengan menggunakan tinta pena yang berwarna biru. Dan satu-satunya yang bisa terbaca dengan benar saat itu adalah kalimat terakhirnya yang berbunyi, "Saya harus pergi ke gereja, lol." Penyidik kemudian mengambil diari tersebut sebagai bukti kuat dan juga bermaksud untuk melihat dan menyelidiki isinya secara keseluruhan. Mereka kemudian menggunakan blacklighting untuk membaca apa yang tertulis di bawah tinta biru tersebut, di mana terbaca dua patah kata, yaitu gorok dan tenggorokan. Penyidik juga berhasil mengetahui bahwa Elisa tidak masuk ke sekolah pada saat hari di mana Elizabeth hilang, di mana itu merupakan absensi tanpa alasannya yang pertama kali. Tentu saja ini menambah kecurigaan penyidik terhadap Elisa. Elisa yang ditemani oleh neneknya akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih mendalam. Awalnya polisi tidak memberitahukan tentang penemuan diari tersebut kepada Elisa terlebih dahulu. Setelah beberapa pertanyaan, barulah dia diberitahukan bahwa polisi telah menemukan dan membaca semua isi dari diarinya.
Elisa kemudian mengatakan bahwa dia memang ada pergi ke dalam hutan bersama dengan Elizabeth, tapi dia tidak menghabisinya. Dia mengatakan bahwa Elizabeth memukul kepalanya sendiri dan langsung meninggal. Polisi tidak mempercayai pernyataan Elisa sama sekali dan mengatakan kepada Elisa bahwa penyebab kematian Elizabeth pasti akan diketahui lewat otopsi. Elisa tidak akan bisa berbohong sama sekali. Polisi kemudian bertanya secara tegas kepadanya, "Apakah tenggorokannya dipotong?" Yang langsung dijawab oleh Elisa, "Ya." Mendengar hal tersebut, nenek Elisa langsung menangis dan berteriak, "Ya Tuhanku," dan kemudian meninggalkan ruang interogasi tersebut sambil menangis dan berteriak-teriak tidak percaya cucunya bisa melakukan sesuatu yang sungguh tidak terduga sama sekali. Elisa kemudian mengakui dan menceritakan secara detail semua perbuatannya kepada polisi. Elisa menyuruh adiknya, Emma, untuk pergi dan mengajak Elizabeth bermain. Tentu saja terdapat maksud tersembunyi dari Elisa, selain daripada membiarkan mereka berdua bermain bersama. Setelah Emma membawa Elizabeth kepadanya, dia pun menyuruh Emma pulang ke rumah. Disinilah rencana jahatnya dimulai. Elisa mengatakan kepada Elizabeth, "Aku mempunyai sesuatu yang sangat bagus yang mau ditunjukkan kepadamu. Tapi letaknya agak sedikit jauh dari sini." Elisa kemudian memancing Elizabeth ke tempat di mana dia telah menggali sebuah lubang makam di dalam hutan. Sesampainya di sana, dia kemudian menguburnya di salah satu dari 2 lubang makam yang telah digali dan dipersiapkannya terlebih dahulu seminggu yang lalu. Dia kemudian pulang ke rumah seperti tidak terjadi kejadian apapun. Setelah pengakuan yang mengejutkan tersebut, Elisa kemudian menunjukkan di mana tubuh Elizabeth berada kepada polisi. Tubuh Elizabeth yang tertutup lumpur dan dedaunan ditemukan terkubur hanya beberapa inci di dalam tanah. Dari hasil otopsi, ditemukan bahwa Elizabeth dihabisi persis seperti apa yang diceritakan oleh Elisa kepada polisi, dengan 8 luka di bagian dadanya. Pada akhirnya, polisi berhasil mengetahui semua isi diari Elisa secara lengkap. Di mana isinya antara lain, "Aku telah menghabisi seseorang, dan sekarang dia telah mati. Aku tidak tahu harus merasa gimana saat ini. Itu sangat menakjubkan. Segera setelah kamu melakukannya. Ya Tuhanku, aku tidak mengerti perasaan ini. Itu cukup menyenangkan. Aku agak gugup dan gemetar sekarang. Oke, aku harus ke gereja sekarang. Lol." Dari hasil penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan, terungkap lebih banyak fakta yang sulit untuk dipercaya. Polisi menemukan bahwa Elisa pernah memberitahukan kepada temannya yang bernama Jennifer Meyer bahwa dia penasaran bagaimana rasanya menghabisi seseorang. Di channel YouTube-nya, dia mencantumkan bahwa salah satu hobinya adalah menghabisi seseorang dan memotong. Ketika ditanya polisi alasannya menghabisi Elizabeth, Elisa mengatakan bahwa dia hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya menghabisi seseorang. Sama persis jawabannya seperti apa yang diberitahukan kepada temannya. Terdapat beberapa spekulasi teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Elizabeth bukanlah sasaran atau target utamanya, melainkan kedua adik kembarnya. Hal ini diperjelas dengan adanya 2 lubang kuburan yang telah digalinya. Hal ini ditambah dengan adanya video yang diupload Elisa ke YouTube, yang di dalamnya terdapat bukti yang berkaitan dengan teori bahwa Elisa sebenarnya menyasar kedua adiknya tersebut. Di dalam video, Elisa mendesak adiknya untuk menyentuh pagar ternak yang dialiri aliran listrik. Sebelum video tersebut diupload, Elisa membuat judul teks dengan tulisan, "Inilah saat yang baik atau tepat. Kita bisa melihat adik-adikku terluka." Elisa pertama kali muncul di pengadilan pada tanggal 17 November 2009, di mana dia mengaku tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan tindak pidana penggunaan senjata tajam.
Saat itu hakim memutuskan bahwa dia harus diadili sebagai orang dewasa. Selama di dalam penahanan, dilaporkan bahwa Elisa mencoba menyakiti dirinya sendiri dengan menggunakan kukunya. Dia mengalami kecemasan dan depresi yang parah selama di penjara. Dia pun menerima perawatan dari psikiater dan diberikan pengawasan untuk mencegahnya melakukan bunuh diri. Pada tanggal 30 Januari 2012, persidangan terhadap Elisa pun dimulai. Penawaran permohonan kesepakatan keringanan hukuman, yakni pengakuan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 yang diajukan oleh pihak penuntut umum, diterima oleh pihak Elisa. Elisa pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembebasan bersyarat kelak. Dia juga dijatuhi hukuman tambahan selama 30 tahun atas tindak pidana penggunaan senjata tajam. Ini berarti bahwa Elisa harus menjalani hukuman penjara lebih dari 35 tahun terlebih dahulu sebelum diperbolehkan mengajukan upaya pembebasan bersyaratnya nanti. Elisa sempat memberitakan pernyataannya sebelum pembacaan keputusan yang dilakukan oleh hakim. Elisa mengatakan, "Aku bahkan tidak mengerti apa yang sedang kalian alami. Maafkan aku. Jika aku dapat mengganti nyawaku dengan dirinya, aku akan lakukan. Maafkan aku." Tentu saja permintaan maafnya tersebut tidak dapat diterima oleh keluarga Olten sama sekali. Pada tahun 2021, Elisa Bustamante sepertinya memiliki fans dan orang-orang yang mendukungnya, terutama di internet. Di beberapa forum chat, beberapa orang memberitakan komentar bahwa mereka menyukainya. Yang lain mengatakan bahwa mereka mau berteman dengannya. Banyak dari mereka percaya bahwa Elisa yang saat ini berusia 28 tahun seharusnya diberikan kesempatan untuk bisa merubah hidupnya ke arah yang lebih baik dan seharusnya dibebaskan dari penjara. Apapun pendapat orang dan alasan dibalik perbuatan yang telah dilakukan oleh Elisa, keluarga Elizabeth tetaplah harus menanggung beban bahwa mereka tidak akan bisa melihat gadis manis tersebut lagi akibat kekejaman Elisa. Patty bahkan mengatakan, "Elizabeth telah diberikan hukuman mati dan kami diberikan hukuman seumur hidup." Demikianlah cerita tentang sang thrill killer Elisa Bustamante. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Elisa Bustamante telah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya? Bagaimanakah pendapat teman-teman JST tentang pernyataan terakhir Patty tersebut? Apakah hukuman seumur hidup telah pas untuk Elisa? Atau bahkan seharusnya hukuman matilah yang lebih pantas untuknya? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.